kondisi daripada alam gaib itu sendiri. Kalau mereka itu misalkan kebuang, nggak makan-makan ya, terus kondisinya sudah lemah, itu mereka baru bisa masuk ke alam gaib. Nah, itu di depan saya lihat diri saya sendiri. Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kita ya dari Tangerang Kreator. Untuk episode kali ini kita acaranya podcast ya, podcast di tempat artinya ini kesempatan banget nih teman-teman nih, saya pribadi terima kasih ya yang sudah diizinkan ya. Terima kasih. Itu ada temanmu. Iya, grogi juga nih. Kita podcast tanya jawab aja ya, share gitu ya, yang ya. Kalau untuk Bang Kiki gimana? Ya, pertama sih kita ucapkan sebagai ini terima kasih atas jamuannya di sini. Jamuan apa ya? Jamuan di sini inilah itu kata keramatnya atau apa. Terima kasih untuk semuanya juga karena kita bertemu dengan Eyang Ratih, salah satu tokoh spiritual yang sangat disegani lah ibaratnya kan. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih ke Eyang setelah berikan waktunya sedikit. Eyang sendiri gimana kabarnya? Kabar Eyang baik ya. Sebelum Eyang ngomong, tentunya Eyang akan menyapa dulu ya untuk netizen semuanya. Assalamualaikum, Amitofah, salam kebajikan ya, dan rahayu. Tidak lupa sayangnya Eyang ya, dari Eyang Ratih TV dan Suara Langit Padepokan Gunung Lawu. Dan jangan lupa ini nanti harus kalian like ya, subscribe, dan jangan lupa ditutul ya loncengnya. Oke, ini ada anak-anak kita ya. Dia adalah pemula-pemula dan dia adalah generasi penerus yang akan melestarikan budaya bangsa kita tentunya ya. Mereka akan tanya jawab katanya dengan Eyang. Sebelumnya mereka katanya grogi, padahal Eyang itu nggak gigit. Oke, teman-teman, acara podcast kali ini saya mau bertanya nih beberapa pertanyaan ke Eyang yang masih mengganjal ya di pikiran saya nih. Yang pertama nih Eyang nih, maaf ya, itu ada berapa sih tingkatan alam gaib itu kalau kita bicara dunia gaib ya, spiritual? Tingkatan? Iya, tingkatan alam gaib itu ada berapa? Kalau tingkatan bukan tangga ya. Iya. Ya. Jadi di sini dimensi bukan tingkatan ya. Tingkatan. Jadi dimensi dari alam gaib itu sendiri itu memang berbeda-beda ya. Ada yang gampang dijangkau ya, yang ada yang sufi itu susah untuk dijangkau ya, dan orang harus berpuasa untuk menyamakan kondisi daripada alam gaib itu sendiri. Kalau mereka itu misalkan kebuang, nggak makan-makan ya, terus kondisinya sudah lemah, itu mereka baru bisa masuk ke alam gaib, mungkin dengan dimensi yang berbeda. Tetapi kalau misalkan mau jumpa genderuwo, mau jumpa tuyul, itu sangat amat gampang gitu ya. Gitu. Terus yang kedua nih, yang saya mau nanya nih,
apa sih bedanya kodam pusaka dan kodam di badan gitu? Ya beda dong. Kalau pusaka itu tempaan ya, buatan manusia yang mereka tentunya dengan berkuasa ya, karena besinya pun besi pilihan ya. Dia nggak langsung menempa terus dikasih kodam gitu, enggak. Jadi mereka berkuasa dulu. Kadang besi ini ada besi Pulau Sani ya, ada juga besi ini bermacam-macam ya, tergantung daripada yoni besi itu sendiri. Dan biasanya kalau sudah habis diterpa, di ini kan eluknya berapa, ininya apa, harus diisi bagaimana, itu ditayo. Ditayo itu ditanya. Ya. Jadi si keris sendiri ini ditanya, kamu sebetulnya siapa yang masuk di sini? Dan itu dengan empu keris ya, itu biasanya dialognya dia memberikan sinyal. Kemudian kalau sudah selesai, dia tentu si empunya ini menyediakan bumbu rampai ya, agar itu sudah selesai gitu. Jadi kalau keris-kerisan memang nggak usah begitu ya, tetapi kalau keris yang ada yoninya memang begitu. Keris-keris keraton itu memang begitu, jadi dibuatnya tuh ya hari apa ya, kerisnya tuh lu berapa, lu itu yang dihitung itu ada lu 3 ya, ada lu 7, ada lu 9, lu 11 dan seterusnya ya. Jadi pembuatan keris itu juga nggak gampang ya gitu. Ini ada saya mau nanya lagi nih, kan lagi mungkin ya fenomenal ya. Contoh nih, kalau kita ada kejadian yang akan datang nih, biasanya kan kita dapat gambaran tuh ya, atau terawangan atau ini. Nah itu wajib nggak sih kita sampaikan ya? Karena kan kalau kita sampaikan takutnya ya memang nggak terjadi gitu. Takutnya mendahulukan takdir yang maha kuasa Ya. itu gimana tuh? Biasanya kalau paranormal itu pemula ya, biasanya mereka sok-sokan ya, mereka memberikan gambaran dengan ngawur gitu ya. Tetapi kalau orang yang sepuh-sepuh semacam Eyang, kalau nggak ditanya ya nggak akan jawab ya. Masalah itu riskan banget ya, riskan banget, membuat resah masyarakat ya, membuat resah yang mendengarkan ya. Jadi seperti ramalan-ramalan Eyang Ratih di beberapa media, di beberapa TV itu kan nyaris semuanya benar ya. Kamu lihat nyaris semuanya benar, dan Eyang nggak boleh gegabah dong ya, nggak boleh gegabah karena perkataanku tuh mahal banget ya. Karena kenapa? Eyang takut dicela ya sama sesepuh, bukan sama anak muda. Kalau anak muda sih ya oke aja, nggak ada masalah ya. Tetapi kalau dengan pini sepuh, sesepuh, Eyang malu dong ya, karena setingkat Eyang itu nggak boleh gegabah ya. Kita harus betul-betul menjadi contoh gitu. Membangunkan ya. Iya. Nah ini ada lagi pertanyaannya, kalau kita nih belajar spiritual nih dalam ya, itu bagusnya fokus hanya ke satu guru atau ya boleh belajar lagi di tempat lain gitu? Kalau menurut Eyang itu gimana? Sekarang gini, kamu belajarnya ilmu apa dulu ya. Setiap guru itu mempunyai masing-masing. iya, mempunyai min plus ya. Betul. Kadang-kadang guru ini khusus pelet nih ya kamu belajar pelet, nggak boleh, nggak bisa dong si guru ini kamu paksa untuk debus Betul ya, karena bukan faksnya gitu loh ya, bukan koridor dia untuk menjadi seperti itu. Jadi kamu juga harus boleh, kamu harus berguru apa yang kamu inginkan, tetapi biasanya orang untuk berguru itu memang harus hati-hati. Kalau kita salah memilih guru malah terjerumus, bukan malah menjadi baik ya, malah kita nyaris nanti kalau nggak tahu lelakunya, nggak tahu mantranya, nyaris kita gila. Ya, doanya ilmunya ya kalau itu ya. Gitu. Oke, jadi untuk sahabat Eyang Ratih dan sahabat Tangerang Kreator, itu penjelasan Eyang tentang ilmu yang ditanyakan oleh Bang Ariel.
Jadi untuk mencari ilmu gaib atau spiritual harus hati-hatian ya. Iya. Karena ilmu gaib itu tidak bisa sembarangan ya. Iya, betul. Harus menjalani suatu proses dan lain-lainnya. Jadi sekiranya kalian ingin mencari ilmu, baiknya dipelajari dulu orang itu mungkin ya. Iya. Agar tidak salah jalan mungkin gitu menurut Eyang. Ini gitu ya. Iya. Nah ini satu lagi nih yang masih ini nih masih Banyak. Satunya banyak banget. Iya, 5 total. Di total tadi udah 5 nih Sob. Nih yang apa sih yang makhluk gaib ini ya? Contoh kayak jin atau kodam gitu ya. Itu mereka melihat sisi kita nih manusia dan itu dari apa sih yang sehingga kadang mereka mau mendampingi kita menjadi penjaga kita gitu. Biasanya itu bukan jin atau kodam ya. Seorang spiritual itu biasanya ada 3 kategori ya. 3 kategori itu, satu, mereka belajar ya. Kedua, mereka turunan. Ketiga, itu kodam ya. Kodam itu tiban, wahyu ya. Kalau sudah itu kita tidak bisa mengalahkan wahyu. Karena wahyu itu orang pilihan. Kalau kita belajar itu siapa saja bisa belajar ya. Tetapi kalau sudah wahyu itu tidak bisa. Terus keturunan itu biasanya yang punya ilmu itu ya turunan mereka aja gitu ya. Yang lain nggak bisa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, dari orang tua, kakek iya, atau iya. uyang lah gitu ya, datu gitu. Oke. Nah, teman-teman ya cukup ya. Nggak apa-apa. Karena 5 itu udah itu yang saya yang mungkin ya yang saya bertanya ke beberapa teman-teman spiritual juga ya jawabannya belum memuaskan. Ya insya Allah sama jawabannya yang ya insya Allah memuaskan ya. Bang Kiki mungkin ada yang mau ditanyain? Aku yang dipertanyakan ini termasuk semuanya ya pengetahuan untuk masyarakat juga, untuk kita semua juga kan, saya pribadi juga kan ya. Sekarang sering banyak tanggapan perbedaannya antara perbedaan jin korin dan jin kodam. Itu perbedaannya itu apa ya? Ya. Kamu tahu kalau kodam itu kita bisa perintahkan. Iya. Ya. Kalau korin kan ngikut. Ya. Jadi kita selayaknya sebagai spiritual, kita yang harus bisa menguasai dia. Jangan kita yang dikuasai. Nah, kalau kita dikuasai, kita bisa dibelok-belokkan. Ya. Kodam itu bisa merintahkan kita. Tetapi kalau kita yang menguasai, tentu kita di atas angin dong. Ya, kita bisa merintahkan dia, kita bisa berdialog, kita bisa bertanya, ya, sehingga kita nggak mendapatkan jawaban yang nihil ya. Artinya kita harus kadang namanya jin ya, jin apapun itu pembohong, banyak penipunya ya. Jadi kita memang harus hati-hati gitu. Kadang kalau ada bisikan yang begini itu jangan langsung diterima. Harus ya. kita sharing dulu telaah ya, jangan kita salah melangkah. Kadang-kadang mereka menjerumuskan kita gitu loh ya. Nah ini perbedaan. Kalau anak-anak zaman sekarang dia baru bisa tarot aja udah paranormal ya. Terus baru bisa menggetarkan apa? Oh itu bayangan itu udah namanya dia sakti ya, indigo ya. Tidak begitu sayangnya. Jadi anak indigo sendiri itu karunia. Ya, kalau indigo itu karunia dari Tuhan. Karena yang dia dapatkan itu karunia mata ya. Dan ini kita nggak bisa mengatakan oh anak kecil itu bisa tahu ini. Kita lihat dulu, kita pelajari dulu. Karena anak kecil yang umur 3 tahun, 4 tahun biasanya memang suka ngoceh-ngoceh. Ajak bermain gitu ya. Kalau ngoceh-ngoceh itu biasanya among. Kalau orang Jawa itu amongnya itu seperti kakang kawah adik-adik itu masih ngikutin dia. Gitu, masih ngikutin dia. Jadi kayaknya dia berkata-kata, omong-omong gitu ya. Kita juga jangan bilang, oh anak ini ngomong-ngomong sendiri, rupanya dia bermain sama jin, sama ini. Jangan begitu ya. Kita harus nyelidiki dulu, benarkah? Kadang-kadang anak ini perlu dites ya. Kalau mama ada yang besarnya
mumpuni bisa nonton alam gaib, kita ajak si anak ini, sayang itu ada apa ya? Kalau memang itu benar berarti anak ini betul-betul indigo. Ya. Tetapi kalau dia masih noleh sana noleh sini terus jawabannya nggak tepat, itu bukan. Bukan ya, jadi kita harus diperjelas lagi ya. Iya. Biar jangan kita salah ya. Kadang-kadang orang ini salah persepsi. Kalau anaknya sudah ngucap itu mama takut ada jin gitu. Oh, anaknya bisa nonton alam gaib. Ya, Bisa nonton setan ini ya. Berarti dia indigo. Bukan begitu ya. Enggak semuanya anak indigo itu begitu ya. Tidak semua yang Tidak semua. Jadi memang kita harus betul-betul menelaah, jangan sampai anak ini diperdaya sama orang-orang gitu ya. Kasihan si anak, padahal anak ini nggak ngerti gitu loh. Memang mungkin halusinasi, ini memang dia ketakutan ya. Terus sehingga ibu bapaknya ngomong, wih anak ini bisa nonton alam gaib. Tidak begitu ya. Kita mesti tes ya, agar ini benar nggak sih gitu loh ya. Jadi memang untuk ngetes sesuatu itu memang dibutuhkan kepiawaian ya. Dan ada orang yang mumpuni, misalkan dengan mata batin, mata ketiganya ya, dengan melihat orang ini lumayan nih pengetahuannya. Nah, dengan orang datang aja kita udah tahu gitu loh ya. maksud dan tujuannya ya. Iya. Seperti Eyang ya, meramal pakai kartu tarot, mungkin kalian sudah pernah lihat ya yang meramal itu. Eyang bukan hanya melihat gambar tapi intuisi. Intuisi itu harus jelas. Orang ini lagi apa? Lagi galau kah? Lagi problem kah? Lagi apa? Nah itu yang kita perjelas. Dengan begitu mengena sasarannya. Ya pasti. Kalau gambar karena dia melalui jom ya, yang ngambil bisa salah dong tanganku. Iya. Ya, ya. Jadi ini harus kita memang kita perjelas. Jangan sampai orang ini salah tekat. Seperti itu. Makanya ya banyak sering ada ini menjinnya jin foreign, ini jin foreign, sebenarnya pertanyaan gitu ya. Jadi untuk pembelajaran semua orang juga tentang itu kan. Jadi saya nanya lagi ke yang untuk memperjelasnya karena yang kan yang lebih mengerti tentang seperti itu. Biar semua luas pengetahuannya. Iya. Terus ada lagi yang ini sih masalah perihal pribadi. Iya. Pribadi saya sendiri. Saya dulu sekitar tahun 2009, 2010, saya dapat impian itu sukma saya keluar dari jasad. Sedangkan sukma saya melihat jasad saya, itu kenapa ya? Bisa seperti dari hal mimpi seperti itu. Mimpi itu namanya merogoh sukmo. Ya, merogoh sukmo itu kita bisa melihat kita dalam keadaan posisi apa. Tidur apa, kita lagi duduk, tetapi kita tidak bisa berkutik karena sukmanya keluar. Ya, itu namanya merogoh sukmo. Ya. Nah, kalau orang-orang dulu itu memang ada tapa brata untuk meraga sukma. Ya, kadang kita di sini sukma kita sudah sampai Gunung Lawu. Makanya orang-orang lihat nih, padahal aku melihat si kakek itu tadi di rumah loh. Kok sekarang duluan dia nyampe? Ya, yang sering saya Ya, kan kok sekarang duluan dia nyampe? Ya itu bukan si kakek ya, itu adalah meraga sukmo daripada kakang kawah ari. Jadi saudara kembarnya yang menyerupai kakek yang ada di rumah. Jadi berangkat duluan. Iya, berangkat duluan. Itu kalau ilmunya namanya sapit angin. Sapi angin. Ya, sapi angin. Jadi dia udah nyampe duluan tuh. Dulu itu saya bisa dikasih alat mimpi itu maksudnya gimana ya? Ya mungkin kamu suruh belajar. Ya setelah untuk merogoh mimpi. sukmo itu. Setelah mimpi itu kan saya dulu belum mengenal dunia spiritual, dunia baik. Saya masih awam ya yang ya. Nah pas setelah mimpi itu saya nggak lama, hilang beberapa bulan kemudian saya dikasih mimpian lagi, disuruh duduk. Ya. Setelah duduk, nah yang ketiganya itu suatu saat ada yang datang ke kamu membutuhkan bantuan. Ya. Artinya kamu disuruh duduk itu bukan hanya duduk sekedar duduk ya. Mungkin kamu ada pencerahan ya untuk bermeditasi ya. Meditasi itu memang kita harus fokus. Meditasi itu tidak melakukan gerakan kosong, suwung ya. Ibarat HP itu dicas. Jadi meditasi itu kalau kita sudah dicas itu penuh, otomatis kita bisa menjawab, sinyalnya pun bagus.
ya. Jadi seperti itu. Jadi pembelajaran untuk spiritual sendiri ini banyak ragam. Kata guru ini begini, kata guru begitu. Kalau Eyang sih, Eyang Ratih nggak punya guru. Guruku ya gaib itu, Eyang Ratih itu. Kalau ini kan Bu Tuti gitu. Jadi saya nggak pernah belajar yang namanya sama manusia ya. Makanya Eyang tuh sering di kamar diem sendirian ya. Sampai pagi sampai malam sampai pagi lagi. Dan Eyang nggak bosen gitu loh. Karena yang lihat itu pemandangan tuh berbeda-beda gitu. Berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Jadi monggo aja, silakan orang mau bilang itu yang kuper banget sih, nggak pernah keluar gitu kan, nggak pernah ini ya biar aja sok ya, nggak ada masalah gitu. Tapi yang rasakan memang pengalaman spiritual itu setiap orang akan berbeda, nggak akan sama. Nah, dengan mimpi seluruh dan mimpi yang untuk itu keluar kan juga saya tambah belajar ya dalam keadaan bimbing itu gimana ya yang cara saya biar cara mengolahnya gitu ya. Cara mengolahnya, kamu belajar fokus dulu. Fokus bermeditasi artinya kamu tidak membayangkan apa-apa, ya kosong, agar kamu dicasnya ini penuh. Nah kalau kamu sudah penuh, fokuskan di mata ketiga ya. Dengan mata ketiga kamu diam terpekul, nanti ada slide kayak bayang-bayang. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu cerna, ulangi. Apakah betul itu? Ya, kalau sekali bisa itu fata morgana. Ya, sekali 2 kali oh sama, ya oke. Mungkin itu penglihatan. Ya, nah ini diulangi sehingga betul-betul misalkan kamu mau lihat dia di rumah lagi ngapain ya? Kamu dengan meditasi, oh dia lagi makan, dia lagi begini. Itu kamu catat aja, kamu tulis jam sekian terjadi seperti ini dia ini. Besok kalau ketemu kamu sinkronkan dengan dia. Betul nggak kamu semacam ini kemarin? Kalau oh enggak, aku lagi tidur kok, berarti kamu salah. Ya, jadi untuk ngetes itu. Selama ini saya pernah tuh begitu ya, selama 7 hari ya. Meditasi tanpa baca apapun, tanpa wirid apapun, doa apapun, itu saya ambil waktu sekitar setengah jam ya. Itu ya memang, tapi cuma dia nampak cuma energi aja. Energi ya nanti warna putih, nanti merah, ya gitu. Energi kalau dalam bahasa Indonesia memang energi. Tetapi kalau dalam bahasa Kejawen yaitu penglihatan sedulur siji papat kelima pancer. Saudara siji papat kelima pancer itu memang ada warnanya ya, hitam, putih, merah, kuning dan hijau ya. Dan itu bisa dihadirkan gitu. Bahkan saya pernah sewaktu kalau saya bilangnya wirid lah ya. Saya nggak tahu itu halusinasi atau apa, itu di depan saya lihat diri saya sendiri ya. Nah itu saya tanya dia siapa, dia bilang ya dia ya saya gitu. Nah itu saudaramu kembar sendiri. Nah itu ya akhirnya saya ambil bedak saya olesin dulu pipinya. Setelah saya sadar bedaknya ada di sini. Ya. Itu saudara siji 4 kelima pancer. Kalau kamu lihat di kamar praktek Eyang, di situ kan ada kaca. Ada 2 kaca. Itu untuk pelatihan melihat kakang kawah adik-adik. Ya, jadi kadang-kadang pasien ini bilang, Eyang, kata orang itu saya ini diikutin macan. Kata orang itu aku ada kodam ini. Aku bilang, kalau Eyang gimana? Kalau Eyang nggak mau menjawab, masalahnya apa? Kamu harus bisa membuktikan sendiri. Jangan katanya. Kalau katanya itu bisa bullshit ya, bisa bohong ya. Rekayasa ya. Padahal orang ini nggak nampak, tetapi ngomongnya seperti itu ya. Jadi aku suruh lihat, coba kamu lihat kaca deh, fokus ya. Biasa, cuma fokus aja. Apa yang kamu lihat? Oh ini. Nah itu penglihatan gitu. Jadi kita tidak boleh merekayasa. Kalau kita memberikan pengetahuan ya, karena pengetahuan ini turun-temurun nantinya akan untuk dipakai oleh generasi seterusnya. Kalau kita memberikan yang salah, dia nerimanya akan salah juga. Untuk seterusnya salah semua. Jadi salah kaprah gitu ya.
Jadi yang seperti ini memang kamu kalau masih muda begini harus cari guru yang memang betul-betul mumpuni ya, karena jangan sampai salah. Itu kamu bilang kakang itu kok seperti aku sendiri, itu bahkan 5 warna ya, ada yang putih, ada yang hitam ya, ada yang merah, ada yang hijau, dan ada yang kuning ya. Nah, itu kalau di Islam Alu Amma, Munima, Dewi Supia, Dewi Amarah ya. Kalau di dalam kejawen kakang kawah adi sijilur itu papat kelima pancer ya, kakang bareng lahir setengah sungi seliwat margono dan orang margono mlebu apa garbani jabang kayi, siapa namamu kamu sebut gitu. Jadi itu yang disebut apa, kembaran kita yang ya? Iya betul. Nah, kembaran Saudara kita. Makanya kalau orang di tempat yang ruatan selalu ada bubur sengkolo dan bubur pancowarno itu selalu ada. Bubur Ya. sengkolo itu apa ya? Sengkolo putih ditumpuk merah, merah ditumpuk putih itu sengkolo. Ya. Bubur sengkolo ini adalah darah kita. Darah kita terdiri daripada 2 ya, merah dan putih. Ya. Salah satu kurang, kita mesti bermasalah. Gitu, ya. Jadi seperti itu tuh ada di belakang ada bubur, kamu bisa lihat di tempat puter giling itu. Jadi bubur itu harus selalu ada karena yang kita sebut adalah kakang kawah adik-adinya ya. Kalau enggak gitu enggak nyampe-nyampe nanti. Nanti boleh nggak kita lihat Boleh. kacanya juga? Boleh kaca, boleh dilihat di tempat praktek. Kalau buburnya di belakang ya. Karena puter gilingnya memang harus di udara ya, terbuka gitu. Oh, puter giling itu harus di tempat terbuka ya? Ya. Menurut Eyang nih ya, kita kan selaku ya kita buat konten untuk berkarya ya, selama itu kita real tanpa setting atau apa. Nah menurut Eyang nih kedepannya channel kita gimana tuh Eyang? Gua kan Apakah ada kendala-kendala aku kan nggak pernah lihat channelmu. Siangin jadi gimana tuh ya? Gua kan nggak pernah lihat channelmu ya. Sepanjang kamu itu kreatif Iya. ya, dan mau bekerja, yang rasa yes oke ya, nggak ada masalah kendala ya. Yang penting kamu harus memang betul-betul kreatif, tidak nyontek ya, dan mungkin daripada orang-orang netizen sendiri tahu, oh ini bagus, ini. Kadang orang masuk ke gelap-gelap langsung orang itu kesurupan. Itu udah nggak bener banget deh. Iya, Aduh, gua nggak suka itu. Makanya aku nggak mau nonton gitu loh. Karena gini ya, kita bikin ya, itu kita real di lapangan tanpa skrip, tanpa settingan, memang berjalan gitu aja ya. Karena beberapa spiritual yang lebih kawakan, bisa dibilang mentor atau guru, itu mereka semua pesannya sama. Yang kayak ini bukan buat main-main, mereka bilang gitu ya. Jadi ya, terus sudah kita bikin ya, berjalan gitu aja. Iya. Jadi ya seperti itu, kamu sendiri juga harus punya dedikasi ya. Iya. Untuk mendapatkan subscribe yang banyak, tentunya kamu juga harus punya naluri. Kamu bikin ini kemarin subscribe-nya berapa? Oh mesti diulangi, bikin seperti itu yang lebih bagus lagi ya gitu. Jadi sekarang ini tergantung kamunya yang bergerak gitu loh. Kalau Eyang kan tergantung orang-orang ini gitu loh ya, jadi kalau umpamanya Eyang nggak peduli subscribe-nya dikit atau nggak peduli Eyang. Tujuan Eyang bukan itu kok ya gitu. Syukur-syukur banyak gitu kan. Ya seperti yang waktu meramal anak hilang di Langkat. Ya. Oh iya, saya sempat nonton. Ya. Itu kan bukan main sampai ribuan ya. Orang-orang banyak yang menyibir, tapi kejadiannya memang manusia yang ngambil. Aku suruh bilang bukan manusia, itu jin atau apa bukan. Ya, jadi semacam itu. Terus kayak Wagini, anak Gundriwo itu ya. Oh iya. Ya, Wagini itu memang anak angkat aku. Dulu Wagini belum viral, masih umur 13 tahun itu ada foto-fotonya itu ikut aku ya. Lembat, Wagini, semua itu anak-anak didik aku gitu Oh, ya. Limbat juga. Iya, boleh kamu lihat kan ada YouTube.
Tuh ya, jadi kalau paranormal seperti Mbak Firman kan kemarin nanya si siapa si Egi, Bang Firman sering kesini, ya, dan tanya-tanya soal ilmu, ya, bukan kok yang pamer. Sepanjang anak-anak itu mau bertanya, monggo, ya, karena ilmu ini harus memang diberikan untuk generasi penerus, ya. Kalau untuk Abah Firmansyah sih ya Mas, saya di lapangan kan ya, bekerja di lapangan, di sini ketemu sama Abah Firmansyah juga. Saya nggak tahu, baru kali ini tahu dari Eyang kalau Abah Firmansyah sering sini. Ya tanya aja sama dia. Bukan saya kaget. Kenal sama Eyang nggak gitu? Ya. Sama anak buahnya kalau kesini ada 11 orang, ada 9 orang gitu, rame-rame. Gitu rame-rame dan beberapa kali dan kapan hari waktu aku sakit ya, Abang Firmansyah itu mau ngobati pakai kelapa, kemudian aku telepon itu nggak benar, begini, ya yang ya, tetapi udahlah ya, karena ada sesuatu yang miss, dikira yang ini dukun abal-abal kali gitu ya, ya jadi sepanjang orang itu yang bohongi Firmansyah termasuk dibohongi orang juga gitu loh ya. Jadi ilmu itu diterapkan kepada Eyang gitu loh. Nah Eyang ini kan gurunya Lembat kan pesulap juga. Eyang bikin alat-alat sulap. Kamu lihat di samping rumah ini itu Eyang buat sendiri loh. Dan orang banyak yang beli alat-alat sulap Eyang karena Eyang itu beli buku dari luar negeri gitu ya, ambil tukang yang buat sendiri, dan itu dulu waktu Padepokan Gunung Lawu masih berjaya tahun 92 yang itu sudah keliling Indonesia ya. 92 yang? Iya itu ada ini ya, ada akte notarisnya ya, iya ada akte notarisnya, jadi Padepokan yang itu bukan abal-abal gitu loh ya. Sudah punya akte mulai tahun 92 gitu. 92 saya baru umur 2 tahun gitu. Iya. Ya dan waktu itu belum booming paranormal seperti sekarang ini gitu ya. Paranormal itu masih bisa dihitung dengan jari ya. Terutama paranormal keraton ya yang nampak. Jadi makanya mereka itu kenal sama Eyang kalau yang sesepuh semua, karena kan berarti Eyang ini angkatan lama ya, seperti Mbah Marijan, seperti Mbah Nono Laksono, itu teman-teman Eyang, ada foto-fotonya waktu kita ngelarung ya, jamasan ada, Eyang bisa buktikan itu, karena memang kita bersama-sama gitu loh ya. Jadi seperti itu, makanya sekarang aku kepenginnya kalian kalau memang menekuni seperti ini, belajarlah yang betul ya, bertanyalah pada guru yang betul, biar kamu tidak salah melangkah, dapatnya pun itu yes gitu. Kalau kamu dengan guru yang belum udah sombong duluan, sebab paranormal yang diakui paranormal itu adalah orang lain yang mengakui ya. Oh ibu itu pinter, berarti kan bukan kita yang ngaku diri kita pinter ya, orang lain ya. Jadi baru kamu dikatakan begini. Tetapi kalau kamu mengaku gua tuh paranormal top loh, gua ini belum tentu, masih ada yang lebih top ya. Iya, jadi jangan terpancing dengan kata-kata ya, jangan terpancing dengan wah baru bisa ini debus disilat. Kamu mau sekarang untuk narik mobil, aku bisa transfer hari ini pun bisa. Loh betul itu ya. Kalau yang ada Master Lembat bisa kesaingan ini yang ada. Kamu kalau seperti Lembat itu pakai puasa ya. Puasa ya. Pakai puasa, pakai ini. Lembat juga nggak satu guru dengan Eyang aja ya. Dia sebelumnya dengan Pak Lang Sukarta ya. Ketemu sama aku tuh dia sama Pak Lang gitu loh ya. Udah sama Pak Lang terus dan guru Lembat banyak ya. Bukan satu aja yang ya. Bukan, tapi yang didik dia mulai dia punya anak si Dika itu ya, yang bawa ke Manado, ke Gorontalo, ke Kolaka ya, ke Kendari,
ke Batam, kemana seluruh Indonesia, ke Pekanbaru, ke Binjai, ke Medan ya, Setabat, udah keliling Indonesia. Dan kalau wartawan cetak itu tahu Limbat dan Eyang itu bagaimana kedekatannya ya. Karena aku adalah satu-satunya promotor wanita untuk paranormal ya. Makanya itu paranormal laki juga mereka nggak gampang gitu menyanyi Eyang itu ada gila-gilanya gitu zaman dulu ya. Kalau sekarang kan udah sepuh, udah tua. Kalau dulu mau naik gunung mau apa aku jabanin ayo. Kalau sekarang ke sini situ aja digandeng ya. Nah ini yang saya mau tanya nih, kita belajar nih spiritual ya, walaupun memang udah ada turunan terus kita memperdalam tuh. Nah, terus kan penting adanya guru nyata sama guru gaib tuh. Penting. Ya. Penting. Tapi guru gaib ini kamu harus tahu siapa dia. Ya. Agar kamu nggak dibelok-belokkan. Oke, teman-teman subscriber, ya demikian ya tadi bincang-bincang kita sama Eyang Ratih. Kurang lebihnya kita minta maaf. Cuma dari tim kita sendiri udah terima kasih banyak ya. Ya, semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga nih untuk subscribe juga channelnya Eyang Ratih TV dan Suara Langit. Langit pada Oh ya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau perkataan yang tidak berkenan ya. Ya, itu juga manusia biasa. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit. Ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Yuk, bye. I love you.